6 tanda bayi cukup ASI ini menurutku penting sih untuk mama tahu, karena kalau misalnya mama tahu ke-6 tanda ini, gak akan ada lagi tuh mama yang tiba-tiba ngasih susu formula padahal bayinya masih ASI eksklusif seharusnya, atau mama yang tiba-tiba ngasih MPASI dini di usia 2 bulan atau 4 bulan karena ngira dedeknya lapar, minumnya gak cukup, ASInya kurang, atau juga mama yang minum banyak banget suplemen karena khawatir bayinya itu nggak cukup ASInya. Halo Mama, Assalamualaikum. Di bulan suci Ramadan ini pasti banyak mama menyusui yang pengen banget puasa, termasuk aku. Nah, tapi kita kan nggak bisa egois ya, kita tetap harus nyusuin bayi. Mama boleh aja sih sebenarnya puasa, tapi mama harus perhatiin juga tanda-tanda bayi cukup ASI. Nah loh, bingung kan? Emang ada ya tandanya bayi cukup ASI? Kan kalau bayi nyusu itu nggak kelihatan jumlahnya berapa mili. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang apa aja sih tanda bayi cukup ASI yang nantinya bisa jadi bahan pertimbangan mama buat melanjutkan puasa atau enggak ya. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak mama buat like, komen, dan subscribe YouTube channel aku supaya aku makin semangat buat video seputar info kesehatan ibu dan anak. Tanda bayi cukup ASI yang pertama yaitu berat badan bayi naik sesuai target kenaikan berat badan bayi setiap bulannya menurut usia. Nah, gimana tuh maksudnya? Yuk kita cek KMSAD. Nah, di bawah itu ada angka-angka dari mulai 800, 600, 400 yang makin ke sana itu angkanya semakin kecil. Nah, itu adalah target kenaikan berat badan bayi menurut usia. Jadi di usia 2 bulan sama di usia 10 bulan target kenaikan berat badan bayi itu pasti berbeda. Kenapa? Kok waktu 2 bulan berat badan bayi naiknya bisa sampai 800 gram, 1 kilo, pas usia 10 bulan kok naiknya seret cuma 400 gram. Nah, di situ karena bayi udah mulai aktif. Kalau waktu 2 bulan dia baru bisa rebahan aja, pas usia 10 bulan dia kan udah bisa ngerondang, merambat, salto, duduk, berdiri, ada yang udah bisa berdiri tanpa berpegangan, malah udah bisa melangkah. Nah, itu kan pasti kalori yang terpakainya lebih banyak. Otomatis kenaikan berat badannya pun pasti semakin sedikit dibanding bulan-bulan yang sebelumnya. Yang kedua yaitu buang air kecil bayi lebih dari 6 kali sehari. Nah, gimana tuh nilainya? Nah, memang sih paling mudah nilainya itu pas dia lagi pakai popok kain. Tapi kan ribet ya, tiap hari harus cuci popok. Nah, bisa aja sih mama nilainya pas dia lagi pakai pampers. Nah, caranya gini, setiap 4 jam mama coba ganti pampersnya. Terus lihat pampersnya kira-kira dalam sekali ganti pampers itu dia sekali atau 2 kali pipis. Karena kan pasti kelihatan ya kalau sekali atau 2 kali pipis, pasti 2 kali pipis itu pasti lebih berat daripada 1 kali. Kalau misalnya setiap ganti pampers itu sampai 2 kali pipis, artinya berarti dalam sehari dia udah ada 8 kali pipis dong, 4 kali 2. Nah, berarti aman, bayi cukup ASI. Yang ketiga, kalau dia menyusunya cukup, itu dia pasti mainnya tuh lebih tenang, gak rewel, gak dikit-dikit aha-ehe, juga tidurnya lebih nyenyak karena perutnya penuh, perutnya kenyang, jadi dia lebih nyaman. Yang keempat, mama coba deh perhatikan ubun-ubun bayi yang ada di sini. Nah, ubun-ubun bayi itu normalnya datar, gak ada yang cekung ke dalam atau gak ada yang cembung. Nah, kalau bayi kurang minum, dehidrasi ringan, kurang cairan, pasti si ubun-ubunnya itu teraba ke dalam cekung kayak gini. Nah, itu pasti kerasa banget kok bedanya sama ubun-ubun yang datar atau cembung. Nah, kalau udah ada tanda ubun-ubun cekung kayak gitu, berarti bayinya udah mulai mengarah pada dehidrasi. Mama bisa segera susukan bayi sebelum dehidrasinya semakin parah. Yang kelima, mama coba perhatikan deh buang air besar bayinya. Memang normalnya bayi itu buang air besar 1 kali sehari. Tapi pada bayi-bayi ASI eksklusif itu biasanya buang air besarnya bakal lebih jarang. Kadang ada yang sampai 7 hari atau 10 hari itu bayinya nggak buang air besar.
Tapi kalau bayinya ASI eksklusif itu bukan tanda masalah ya, karena memang ASI itu cenderung lebih mudah diserap oleh tubuh bayi, jadi cenderung nggak ada ampasnya. Jadi mama nggak perlu khawatir kalau bayinya ASI eksklusif. Tapi kalau bayinya udah mulai MPASI, ketika dia 3 hari, 4 hari nggak BAB, mama harus udah warning apakah cairannya kurang, apakah minum ASINya kurang. Nah, di situ karena bayi yang udah mulai MPASI lebih rentan untuk sembelit. Selain dari frekuensi BAB, mama juga bisa lihat dari teksturnya. Tekstur BAB bayi yang normal itu bentuknya seperti pasta, jadi lembek atau cair tapi masih ada ampasnya. Jadi bukan bulat-bulat atau panjang kayak orang dewasa. Yang keenam, tanda bayi cukup ASI itu ada perbedaan sebelum mama menyusui bayi sama setelah mama menyusui bayi. Misalnya nih, sebelum mama menyusui bayi, payudaranya kerasa kencang, keras, bulat. Nah, tapi setelah menyusui bayi, payudaranya terasa kendor, kayak hampang gitu, ringan. Nah, kalau terasa perbedaan kayak gitu, berarti ASI yang masuk ke bayi itu cukup banyak. Tapi kalau misalnya sebelum dan setelah menyusui kerasanya sama aja, sama-sama hampang, sama-sama lembek, nggak keras atau sama-sama keras, nah takutnya ASINya ini nggak tersalurkan banyak ke bayi. Bisa jadi bayinya cuma ngempeng di puting, nggak ngenyot, atau misalnya dia ngenyot tapi ASI yang masuknya nggak maksimal karena bisa jadi ada sumbatan payudara atau bendungan ASI, atau bisa juga perlekatan bayi pas menyusuinya itu nggak benar. Nah, mama pasti udah tahu kan ya perlekatan bayi yang benar itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya perlekatan bayi nggak benar, misalnya nih bayi nyisepnya itu cuman di putingnya tapi nggak sampai areolanya, terus juga dia si dagunya nggak nempel ke areola, jadi kayak cuman gigit-gigit doang. Nah, itu pasti ASINya tersalurkannya nggak maksimal ke bayi. Selain ASI yang masuk ke bayi nggak maksimal, kalau perlekatan menyusui nggak bener itu bisa bikin puting mama lecet. Jadi sebenarnya menyusui itu nggak sakit ya mama. Kalau misalnya mama menyusui terus kerasa sakit, artinya ada yang nggak bener sama perlekatannya. Selain karena perlekatan nggak maksimalnya ASI masuk ke tubuh bayi itu bisa karena kondisi-kondisi medis. Misalnya di mulut bayi ada masalah lip tie atau sekat yang tebal di bibir, atau bisa karena tongue tie. Tongue tie itu sekat yang tebal yang ada di lidah. Nah, itu bisa juga menyebabkan bayinya nggak maksimal saat menghisap puting dan areola. Nah, itu tadi keenam tanda bayi cukup ASI. Nah, mama bisa jadikan ini bahan pertimbangan untuk mama baiknya lanjut puasa atau enggak ya. Keenam tanda bayi cukup ASI ini menurutku penting sih untuk mama tahu, karena kalau misalnya mama tahu keenam tanda ini, gak akan ada lagi tuh mama yang tiba-tiba ngasih susu formula padahal bayinya masih ASI eksklusif seharusnya, atau mama yang tiba-tiba ngasih MPASI dini di usia 2 bulan atau 4 bulan karena ngira dedeknya lapar, minumnya gak cukup, ASINya kurang. Atau juga mama yang minum banyak banget suplemen karena khawatir bayinya itu nggak cukup ASINya. Dengan keenam tanda ini semuanya jelas ya, bisa dinilai. Jadi bayi mama itu cukup ASI atau enggak ya. Jadi mama nggak perlu khawatir berlebihan lagi. Semoga videoku bermanfaat ya mama. Terima kasih udah nonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.